Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman semua agar kita terhindar dari penipuan jual beli akun YouTube ya. Ini saya juga sempat baru bikin video ya, karena kesibukan yang sangat padat, banyak mengurusi channel teman-teman ya, mulai error AdSense, jasa layanan monetisasi, sampai channel pribadi nggak keurus. Karena ini sangat penting, saya mau share ke kalian, ini terutama bagi pemula ya, dan masih banyak terjadi penipuan online, khususnya di jual beli akun. Ini kalau tip dari saya, misal kalian mau beli jasa apa saja lewat online ya, apalagi kalau kita mau beli channel atau mungkin YouTube, karena ini kan menyangkut akun Google. Ada juga yang amanah nggak taunya akun di hackback atau diambil alih ya. Di sini untuk tip pertama, misal kalian sudah mendapatkan akun yang kalian inginkan. Nah, di sini kalian harus pilih rekber yang terpercaya ya. Kalau saran saya rekber pakai ini aja, pakai Mbah Tri. Ini ntar link punya Mbah Tri ini saya taruh di deskripsi video ini ya, kalian bisa salin. Nah, di sini misalnya kita sudah mendapatkan akun dan kita akan negosiasi lewat inbox ya. Ini misalnya kita lewat inbox. Nah, ini misalnya yang ini kan orang yang mau jual akun ya, dan kitanya sebagai pembeli. Kan di sini kita sudah negosiasi ya, soal harga dan keamanan dan pakai rekbernya siapa. Di sini saya sarankan, kalau si penjual ini rekbernya dia yang memilih, kita harus cek. Kalau saya pribadi, saya sering membantu teman-teman itu lewat jasa rekber ya. Itu saya memakai rekbernya Mbah Tri. Dan di sini misalnya kita sudah sepakat pakai rekbernya Mbah Tri. Oke, kita pakai rekbernya Mbah Tri. Nah, ini misalnya ya. Dan di sini kita kan nggak tahu akun yang mau kita beli itu masalah atau enggak. Dan di sini kita harus cek juga ya. Jadi meskipun rekbernya sudah terpercaya, tapi di sini kalau kita ngeceknya kurang detail, juga akan bermasalah ke depan. Dan di sini misalnya kita mau rekber sama Mbah Tri ya, sudah sepakat. Sebelum kita mau MC di grup ini, di dalamnya ini, kita chat pribadi dulu ke akunnya Mbah Tri. Nah, kita buka, kita inbox misalnya. Mbah, ini ntar saya mau rekber. Secara otomatis Mbah Tri kan balas. Nah, di sini tujuan kita inbox Mbah Tri ini agar tampilan inboxan Mbah Tri yang asli ini ada di messenger kita ya. Dan kalau di sini sudah kita inbox Mbah Tri, kita ngajak si penjual tersebut untuk MC. Nah, secara otomatis kita akan masuk di MC ya, di grup lah. Di sini biasanya ada orang 3 ya, antara si penjual, rekber, sama kita si pembeli. Dan di sini entar kita mengirimkan nominal dana di rekber ini ya. Biasanya untuk ongkos fee-nya itu di perjanjian awal antara kita sama si penjual. Ntar untuk biaya fee ke Mbah Tri siapa yang ngasih kan gitu. Misalnya ini yang biaya fee-nya kita yang ngasih. Dan misalnya kita beli akun harga 1 juta. Nah, anggap saja fee-nya 100, berarti kita transfer ke rekber ini kan 1.100.000. Dan setelah dana kita diterima oleh jasa rekber ini, ntar akun yang mau kita beli itu akan dikasihkan ke kita ya. Kita suruh ngecek. Nah, di sini yang paling penting, caranya kita ngecek akun itu. Jadi di sini misal si penjual minta buru-buru
Kakak pokoknya bilang down ini dan itu, bilang down ini dan itu. Kita santai. Karena di setiap penjual yang keburu-buru itu pasti ada masalah untuk akunnya. Jadi kita abaikan saja ya. Yang penting intinya uang kita itu sudah masuk di pihak Rekber ini. Dan akun kita cek. Dan caranya ngecek, misal ini kita beli channel YouTube yang sudah monetisasi ya, dan sudah ada akun AdSense-nya. Otomatis kita akan masukkan akun tersebut di HP kita dulu ya. Kita masukkan email dan sandi. Dan setelah misalnya ini, nah akun ini misalnya kita hasil beli. Dan akun sudah masuk di HP kita. Misal si penjual tersebut ngeyel, tetap bilang bilang down bang. Kita abaikan saja. Kita cek dulu akun ini. Bener-bener real atau enggak, masalah atau enggak. Caranya ngecek, di sini pertama, kalian hapus data browser kalian dulu. Di pengaturan HP ini ya. Kalian scroll ke atas, cari yang bawah aplikasi. Nah, di sini ya. Kalau kita biasanya masuk browser itu lewat Chrome misalnya. Di sini Chrome ini kita bersihkan dulu. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Dan setelah kita bersihkan data browser kita, kita buka lagi Chrome ini. Karena akun kan sudah ada di HP kita ya. Kita klik, terima dan lanjutkan. Di sini kita masuk di akun yang kita beli tadi. Nah, ini hanya misal ya. Ini saya beli akun ini misalnya. Dan akun ini sudah ada channel monetisasi, YouTube sama AdSense-nya jadi satu di alamat email ini. Kita cek dulu. Klik ya, saya setuju. Untuk pengecekan pertama ya, untuk pengecekan pertama ini, buka dulu YouTube Studio. YouTube Desktop. YouTube Desktop. Ini untuk kita yang pakai HP ya. Nah, di sini kita bisa sync in YouTube. Ini hanya misal ya, sebagai contoh. Anggap saja akun ini saya beli, sudah dimonetisasi dan sudah ada PIN-nya. Klik lanjutkan ke studio. Ini untuk pertama kita ngeceknya di YouTube Studio. Ini untuk langkah pertamanya dulu. Ini misal si penjual buru-buru kita abaikan saja. Yang penting kita cek dulu di sini. Karena Mbah Tri itu sebelum kita bilang down, itu Mbah Tri nggak ngasih uangnya ke si penjual. Nah, di sini ya, ini caranya kita ngecek. Ini misalnya kita sudah dibawa di tampilan YouTube Studio ini. Kalian cek di bagian pengaturan. Dan di sini di bagian izin. Di sini kita itu pemilik atau bukan. Kalau di sini misalnya kita hanya sebagai pengelola, itu berarti kita bisa dibuang sama si pemilik channel ini ya. Kalau di sini sudah pemilik berarti kan aman. Dan untuk langkah selanjutnya, kita cek lagi di bagian AdSense. Ini untuk channel YouTube kan sudah aman ya, karena ini akun pemilik. Sekarang kita cek di bagian AdSense. Kita buka tab baru ya. Klik saja ini, tambahkan tab baru. Di sini kita ketikkan login AdSense. Login AdSense. Kita login. Ini di akun yang tadi ya. Kalau ini sudah sinkron, kita nggak perlu masukkan email. Karena ini ntar akan login sendiri ya. Karena di browser tadi sudah kita sinkronkan. Dan secara otomatis kita kan sudah di bawah di tampilan AdSense kita ya. Ini AdSense for YouTube. Di sini kita cek dulu di garis 3 atas ini. Kita klik di bagian pembayaran. Info pembayaran. Misalnya AdSense ini benar-benar sudah bagus ya sama channel tersebut. Scroll ke atas.
cari yang bawah. Di sini ada kelola setelan, kita klik. Akun ini jenisnya perorangan atau bisnis. Kalau bisa di sini perorangan ya. Dan kalau di sini sudah pas perorangan, misal untuk detail pembayarannya, kayak alamat, info pajak, sudah semua ya. Di sini kita bisa cek lagi, klik garis 3 atas ini. Misal akun Adsense ini sudah PIN ya, maksudnya sudah PIN. Kita klik pemeriksaan verifikasi. Nah, di sini sudah PIN ya. Atas ini untuk identitas, yang bawah ini PIN. Setelah itu cek lagi di bagian garis 3 atas ini, di bagian akun. Lalu di bagian akses dan otorisasi. Klik pengelola pengguna. Di sini misalnya hanya ada satu email akun ini ya, ini aman. Tapi kalau di sini masih ada email lain, kita harus tanyakan atau kita bisa keluarkan dari sini. Jangan sampai di sini saja ya cara ngeceknya. Ini untuk akun Adsense-nya. Dan sekarang kita cek lagi di bagian payment, itu yang lebih penting. Kalau di Adsense ini kita bisa ubah kapan saja untuk email loginnya ya. Tapi kalau di payment tidak bisa. Kita buka saja lewat pengaturan HP. Scroll ke atas ya, cari yang paling bawah. Di sini ada Google. Di sini kalian masuk di akun yang kalian beli tadi ya. Nah, ini. Setelah tampilan seperti ini, kita klik kelola akun Google Anda. Lalu klik data dan privasi. Setelah itu scroll ke atas, cari yang bawah. Di sini kalian cari aplikasi dan layanan. Ini ya. Klik saja di sini. Setelah itu scroll ke atas. Nah, ini kan Adsense yang tadi. Nah, ini payment. Jika akun ini sudah Adsense PIN misalnya ya, di sini ada Adsense, di sini juga harus ada payment. Kalau di sini kalian cek cuman ada Adsense, payment ini tidak ada, berarti akun ini bukan akun utama. Akun ini akun akses otorisasi. Jadi bisa dibuang kapan saja sama pemiliknya ya. Tapi kalau sudah di sini ada payment ini metode pembayaran. Di sini tidak bisa diubah. Kita bisa mengubah di akun Adsense tapi tidak bisa mengubah di bagian metode pembayaran payment ini. Nah, ini untuk cek bagian Adsense ya. Nah, di sini kan aktif IDPUB yang ini. Setelah itu cek bagian keamanan akun. Nah, di sini. Di sini ada info pribadi. Kita klik. Scroll ke atas. Di sini cari saja sandi. Di sini kalian klik. Kalian ubah sandi dengan sandi kalian. Tapi kalau di sini sandi belum bisa diubah, kalian jangan bilang down dulu sama si rekber dan penjual. Meskipun dia ngasih garansi hackback seumur hidup ya, jangan mau. Di sini harus bisa benar-benar kita ubah bagian data-data keamanan ini. Dan di sini untuk sandi misalnya kita sudah berhasil mengubahnya, cek lagi di bagian keamanan. Nah, di sini ya. Di bagian keamanan ini verifikasi 2 langkah. Nah, ini. Kalian buka di verifikasi 2 langkah. Kita masukkan sandi, klik berikutnya. Di bagian verifikasi 2 langkah ini kalian ubah semua data keamanan. Kunci keamanan default ini kalau kita tambahkan pola HP kita atau misalnya kita buka HP pakai PIN. Dan di sini perintah Google ini, di sini saya sarankan hanya ada HP teman-teman, bukan HP si penjual. Dan untuk telepon pemulihan ini, kalian tambahkan nomor telepon kalian. Untuk di bagian kode cadangan ini kalian bisa tambahkan
ini sudah aman. Cek lagi di bagian scroll ke atas, di sini kan sudah ada nomor telepon pemulihan, email pemulihan. Ini email pemulihan ini, usahakan email pemulihan kalian, email yang lain maksudnya. Dan di bagian perangkat Anda, di sini ya, klik kelola semua perangkat. Di sini kalian cek. Yang masuk di sini 5 sesi di ponsel Android. Ini HP saya ya. Dan di sini Google Chrome baru saja, ini juga HP saya. Intinya di sini untuk HP yang jual atau misalnya dia pakai PC, di sini kita logout, kita keluarkan. Ini misalnya kita cek semua sudah aman, barulah di sini kita bisa bilang down kepada Mbah Tri. Down Mbah, garansi hackback seumur hidup. Ntar pihak Rekber ini akan meneruskan uangnya ke si penjual dan kita sudah menerima akunnya dengan aman. Cuman saya sarankan di sini, misal si penjual minta buru-buru ke kita jangan mau. Kita harus cek secara detail karena masih banyak penipuan dan hackback dan beli akun ternyata akunnya bisnis. Ya, semoga di sharing saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang suka beli-beli online ya. Intinya tetap waspada, hati-hati, tetap semangat. Semoga ke depan makin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.